Hola, salam Just Talk. Akhirnya kita kembali lagi setelah beberapa hari absen dan gue merasa lebih fresh karena istirahat nggak bikin video sama sekali. Tapi sebelum gue masuk ke beberapa pertandingan yang mau gue bahas, gue mau perkenalkan kalian dengan Next Parabola. Next Parabola ini adalah TV satelit yang menggunakan receiver dan antena parabola seukuran piring, hanya 45 cm. Seperti kalian lihat ya, ukurannya ini receivernya kecil sekali dan jangkauannya di 17.000 pulau di seluruh Indonesia dengan kualitas gambar yang jernih, high definition. Next Parabola ini memiliki tayangan TV nasional lengkap semuanya lah, SCTV, Indosiar dan lain-lain, dan juga tayangan anak-anak, hiburan keluarga dan rohani. Nah, hingga siaran olahraganya full lengkap dari Liga 1, Premier League, Champions League, European League, NBA, F1. Gue sendiri nonton Liga Inggris dan F1 di situ, tapi juga Barcelona gue nonton di situ. Jadi full top. Nah, ini yang paling penting buat kalian. Next Parabola ini menjadi official broadcaster Piala Dunia 2022 di Qatar, live dan eksklusif. Menyiarkan semua pertandingan, 64 matches. Paket berlangganan World Cup 22 sudah bisa di pre-order dengan harga 799.000 dengan promo early bird. Diskon 50% menjadi 399.000. Oke? Dan free paket basic aktif sampai 31 Desember 2022 dan kuota terbatas. Kalian bisa klik di deskripsi untuk pembeliannya ya. Jadi untuk kalian yang tergila-gila dengan sepak bola, pasti penonton Just Talk semua suka sepak bola. Silahkan klik link di deskripsi di bawah ini untuk mendapatkan diskon 50%. Sekali lagi, ini paket full, semua bola ada. Jadi mau nunggu apa lagi? Kalau mau diskon dan lain-lainnya, inilah waktunya untuk memesan. Oke? Ada beberapa pertandingan yang penting. Salah satu Portugal atau Macedonia, tapi juga ada friendly di Afrika juga. Gue mau bahas yang Afrika dulu deh. Jadi kalau gue gue klik di sini, Mesir nggak lolos. Artinya Senegal yang lolos dengan Sadio Mane. Oke. Ghana juga lolos. Ternyata di Afrika itu masih berlaku goal away. Gue kira udah nggak berlaku sama sekali goal away itu ya. Gue nggak tahu juga. Ternyata masih berlaku goal away. Dan Ghana lolos karena di away menang main 1-1. Di kandang main 0-0 lawan Nigeria. Nah, Senegal lolos dengan Sadio Mane sampai adu penalti. Skor 1-0. Waktu di Mesir menang 1-0, jadi seri adu penalti. Maroko sekarang menit ke 57 udah unggul 3-0, pasti lolos punya. Mali, Tunisia masih belum terbukti, jadi ya sangat disayangkan, nggak ada salah. Tapi harus diakui bahwa Senegal ini tim yang tim yang layak lolos. Oke? Portugal Macedonia ini yang ditunggu-tunggu, siapa yang lolos akhirnya, Portugal atau Macedonia. Nah, kita tahu semua bahwa Macedonia menggeser Italia ya. Nah, yang membuat gue agak kaget adalah Macedonia ini nggak parkir bis loh. Jadi mereka berusaha untuk ngepres, tapi yang ngepresnya karatan sehingga Portugal bisa keluar. Cuman ya gue harus akui Macedonia ini bapuknya minta ampun ya. Setengah dari pemainnya mungkin bisa bermain, tapi setengahnya lagi, aduh, passing kontrolnya aja amburadul. Jadi Portugal sangat layak unggul 2-0, bahkan bisa lebih dari itu. Babak pertama itu Ronaldo doang dapat peluang. Babak kedua baru mereka gas. Nah, pada saat ketinggalan 1-0 Bruno Fernandes, baru Macedonia lebih ngegas lagi. Tapi kembali lagi, peluangnya sangat sedikit ya, karena end passingnya itu jelek banget. Makanya gue bingung, Italia kok bisa kalah lawan tim ini ya. Asli, kalau lu lihat mereka Italia bermain bener-bener buruk banget loh. Macedonia ini, tapi bisa mengalahkan Italia luar biasa bener-bener.
Portugal akhirnya lolos, ya sangat layak lolos, ditemenin oleh Polandia. Jadi selatan nggak main di Piala Dunia. Polandia menang di kandang 2-0, tinggal satu slot di Eropa, yaitu Wales ketemu Scotland atau Ukraina. Karena kasus perang sekarang, jadi mereka nggak bermain dulu, di postpone. Oke, kita ke friendly match. Nah, gue nonton Belanda Jerman. Kalau lu mau belajar apa namanya strategi, itu nonton Jerman Belanda. Jadi gini, dua pelatih ini bereksperimen, main 3-4-3, Belanda juga 3-4-3, Jerman juga. Nah, bedanya 3 di depan, kalau Belanda itu 2 sama Berghuis. Jadi 2 striker yang mobile sama Berghuis. Di Jerman 3-nya wide. Nah, gaya bermain Jerman, di belakang kan ada 3, tapi wingnya 2 ini itu ke depan. Strategi mereka adalah membuat lapangan lebar sehingga mereka ada ruang bermain. Bangun serang itu dari sayap, masuk ke tengah, keluarlah itu skill-skillnya, one touch-nya, kombinasi 3 pemain. It's very attractive untuk dilihat. Begonya Belanda di babak pertama, pada saat masuk ke dalam, kan mereka dengan 3 back. 3 back ini rapet. Ditambah Dumfries sama Malaysia masuk. Jadi praktis 5 pemain. Kalau lu bermain dengan 5 pemain, lu nunggu lawan datang, ujung-ujungnya tunggu jebol. Walaupun di babak pertama dapat peluang 2-3 counter attack yang harusnya terjadi gol, tapi yang namanya Malen, kita lihat di Dortmund, gak ada Haaland, Dortmund selesai. Padahal Malen selalu jadi starter pada saat Haaland tidak bermain. Depay juga lagi jelek, passing kontrolnya sangat buruk menurut gue, sehingga bola itu hilang terus. Jadi di babak pertama 2-2 6 shots, 2-2 2 on target, tapi jelas Jerman lebih menguasai. Maka dari itu gue bilang, jangan kalau lu lihat data doang, oh ini imbang, 6 shots banding 22, ball possession 53-47, sedikit unggul Jerman, ini lebih imbang. Padahal enggak, Jerman lebih menguasai. Tapi ya shootingannya juga jelek Jerman, sementara Belanda shootingnya lebih dari counter ataupun bola mati. Harus ada perubahan. Gue bilang, oke, ini eksperimen. Cuman eksperimen seperti ini kan nggak kayak gini juga. Lu kan tahu Jerman bermain, lu nggak bisa main 5 orang satu lini gitu loh. Mereka dapat berapa peluang bagus, dan akhirnya Muller cetak 1 gol. Nah, di babak kedua baru berubah. Akhirnya Koopmeiners diganti Wijnaldum, si Malen diganti Bergwijn. Baru lebih berjalan. Kenapa? Sekarang mereka lebih jaga man to man, lebih melebar, lebih berani ke depan, lebih berani ngepres. Di situ Jerman kewalahan. Pada saat 1-1 terjadi, layak Depay dapat penalti, akhirnya dianulir. Apakah itu penalti? Dia bikin pelanggar dulu, tapi harus diakui bolanya kena. Jadi ya, aturannya itu bukan penalti. Tapi berapa kali Belanda dapat peluang. Nah, sementara Jerman dapat gantian, Jerman yang dapat counter. Shooting aja juga berapa kali mereka dapat 5 shot on target, tapi 3 kali itu benar-benar tinggal ditangkap oleh kiper, ke arah kiper semua. Jadi nggak berbahaya juga. Jadi 1-1 ya, skor yang sangat layak. Dua-dua belajar. Semoga kedua tim bisa lebih berkembang, karena bermain dengan tactical yang perubahan tactical, hal-hal yang kecil, passing control salah, itu bisa membuat sebuah tim menang atau tidak. But it was a very nice match kalau gue bilang. Kita lihat ada beberapa friendly match yang lain. Italia menang 2-3, dan yang gue agak surprise itu pemain muda semua yang diturunkan nih. Kalau lo lihat dibandingkan yang sebelumnya ya, di depan Zaniolo, Scamacca, dan Raspadori. Raspadori cetak 2 gol. Italia menang 2-3. Tengah Cristante, Tonali, Pessina Atalanta ya. Nah, ini 6 pemain tengah dan depan ini udah pemain muda.
Di belakang Di Siglio, Acerbi, Chiellini, dan Biraghi. Bahkan Barella nggak main, Emerson nggak main, Bonucci, Belotti, Bastoni, Sensi, Locatelli, Zaccagni akhirnya masuk sebagai subs. Nah, kalau gue bilang, lupakan Insigne, lupakan Immobile, Belotti, Berardi, whatever lah. Pakailah pemain-pemain muda ini. Ini Itali kan nggak main, ya. Jadi target mereka next adalah Piala Eropa 2 tahun lagi. Nah, 2 tahun ini mereka bisa memberi kesempatan kepada pemain muda untuk kasih mereka jam terbang. Karena Italia udah telat regenerasinya. Oke. Jadi kalau gue bilang udah, Mancini harus berani geser pemain-pemain ini untuk memberikan kesempatan bangun tim baru demi masa depan. Baru gue bilang ya mungkin bisa berhasil, mungkin nggak, we don't know. Tapi at least prospeknya lebih bagus daripada mengandelin pemain tua-tua itu aja. Inggris menang 3-0, tapi pas gue lihat setelah 1-0 Ivory Coast dapat kartu merah, jadi ya kartu merah akhirnya 3-0. Nggak ada kejutan yang lain. Perancis menang 4-0 lawan Afrika Selatan, ya wajar. Terus Inggris, Belgia 3-0 Burkina Faso, tapi ya sudah, ntar kita tunggu, nanti kita tunggu drawing tanggal 31. Gua akan bikin video juga. Tapi sebelum ke sana, besok gue mau bahas, bukan besok itu Rabu, untuk video hari Kamis gue mau bahas rumor transfer. Itu lagi heboh-hebohnya. Oke, itu aja dulu. Thanks for watching.